Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Afif Muransyah, NIM 1905014047, MK Ekonomi Teknik yang berjudul Kelayakan Investasi pada Proyek Pembangunan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari sektor properti. Ini saya membuka slide show-nya. Sektor properti tahun 1997 dan 1998 menghadapi banyak ancaman dari sektor ekonomi maupun politik. Adanya penurunan calon konsumen untuk menginvestasikan dananya di sektor properti. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada proyek investasi badan usaha melalui keputusan investasi. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Beberapa development cost atau DC untuk pembangunan ruko. 2. Berapa besar loan dan equity yang dibutuhkan. 3. Beberapa besarnya net present value atau NPV yang akan diperoleh selama masa analisa perhitungan. 4. Berapa besarnya internal rate of return IRR yang diperoleh selama masa analisa perhitungan daripada saat net present value atau NPV sama dengan 0. 5. Berapa lamanya waktu pencapaian payback period. 6. Berapa besar benefit cost ratio atau BCR yang dicapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Analisa investasi, yaitu suatu proyek adalah proses peninjauan yang mempelajari sejauh mana proyek yang direncanakan tersebut layak dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dengan memakai mekanisme teknis analisa aliran dana terdiskonto. Investasi. Pertama, menurut Ray H. Garrison 1997-3212, suatu peningkatan penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan dikehendaki masa mendatang. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 13, suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan, extraction of wealth, melalui distribusi hasil investasi, seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa, untuk apresiasi nilai investasi atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi sebagai manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dalam aktiva tetap. Apabila perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva yang tetap, memiliki harapan yang sama, yaitu bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap. Perputaran dana yang tertanam dalam aktiva tetap adalah berbeda dengan apabila ditanamkan dengan aktiva yang lancar. Perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dan aktiva lancar adalah terletak dalam soal waktu dan cara perputaran dana yang tertanam di dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar. Biaya investasi, sebuah teknik kuantitatif yang menolong mempedomani keputusan-keputusan investasi melalui suatu cara sistematis. Biaya-biaya tersebut meliputi 1. Biaya operasional, 2. Penyusutan atau depresiasi, 3. Pajak atas bunga, 4. Biaya proyek. Nah, aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan yang dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar, atau sales more
SR. Menurut Keso dan Wegen, karakteristik utama dari aktiva tetap adalah satu, harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan untuk dijual kembali. Harta bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. 3, harta itu memiliki substansi fisik. Nah, selanjutnya yaitu penyusutan depresiasi. 1. Metode garis lurus. Dalam metode garis lurus, beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu dalam jumlah yang sama sepanjang masa manfaat aktiva tetap. 2. Metode saldo menurun. Metode garis lurus menganggap bahwa beban penyusutan akan merata sepanjang umur aktiva tetap. Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun. Nah, inflasi. Metode menangani inflasi adanya inflasi mengakibatkan nilai present value dari uang untuk masa mendatang akan makin berkurang. Dengan mempengaruhi ini, maka sudah sewajarnya inflasi mendapatkan perhatian serius sehingga bisa dikendalikan pada tingkat yang wajar. Pemerintah biasanya selalu berusaha menekankan laju inflasi sehingga perekonomian bisa berlangsung secara wajar. Nah, selanjutnya metode penelitian. 1. Metode pendapatan, penjualan buku, penyewaan buku. 2. Pendataan pengeluaran, seperti perincian pengeluaran dari perusahaan. 3. Biaya pembangunan atau development cost. Analisa investasi terhadap perencanaan awalan bangunan seperti di tabel, yaitu pembelian tanah sebesar 445.934.014 rupiah, pekerjaan infrastrukturnya seperti pematangan tanah, cut and fill, perencanaan jalan, izin lokasi dan izin set plan. Cut and fill sebesar 11.500.000, perencanaan sebesar 1.500.000, izin lokasi plus izin 10.500.000, set plan plus IMB induk 750.000, planologi 4.600.000, sertifikat induk 8.230.000, jaringan PLN 162.221.000, jaringan PDAM 2.650.000, jaringan telepon dan MATV dan lain sebagainya. Desain 100 juta, IMB 5 juta, pelaksanaan pembangunan 904.220.000, jumlah total yaitu 1.661.105.014 rupiah. C. Perhitungan discounted cash flow marketing value. D. Perhitungan potential gross income atau PGI. E. Perhitungan effect gross income atau EGI. Perhitungan operation expenses atau OE. Perhitungan net operation income NOI. I. Perhitungan debt service atau DS. Mortgage cost on stand debt service. J. Sub of DEC penjualan dari discount cash flow. Perhitungan benefit cost ratio. Kesimpulannya itu jumlah biaya pembangunan atau development cost dihitung dari biaya DC tahap 1 ditambahkan dengan development cost tahap 2 adalah 3.831.665.14 rupiah. 2. Loan dari 60% development cost atau DC yaitu sebesar 2.298.969.8 rupiah. Sedangkan sisa 40% sebesar 1.532.666.006 rupiah merupakan
equity sehingga debt service dari loan yang wajib untuk dibayarkan per tahunnya sebesar 285 juta 75.877 rupiah. 3. Net present value yang digunakan sebesar Rp 1.389.387.781.389.781 rupiah. Saat periode 30 tahun, internal rate of return atau IRR sama dengan 18,47%, kurang diskon faktor atau DF 16%. Dengan menggunakan analisa sensitivitas, lamanya payback period adalah 3,8 tahun. Pada saat itu juga nilai present value atau NPV sama dengan 0, internal rate of return atau IRR sama dengan 16%. 6. Besarnya benefit cost ratio atau BCR yang dihasilkan oleh BCR yang sama kurang dari 1 yaitu 1,29 lebih besar daripada 1 pada tahun 23,8 tahun. Sehingga dari beberapa penilaian di atas dapat dinyatakan bahwa proyek Palm Royal Business Regency layak untuk dikerjakan untuk diadakan pembangunan. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.